Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Jadi mari kita bahas, kita bedah satu malam yang selama ini kita sebut sebagai Sayyidul Layali, pemuka, pangeran atau rajanya malam. Malam apa itu? Ya, inilah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Di sini saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah ditulis oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitabnya, kitab ini Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haqq Azza wa Jalla fil Akhlaq wa Tasawwuf wal Adab Al-Islamiyah, atau disebut Al-Ghunyah. Kitab ini sangat populer di kalangan para ulama, para sufi. Nah, di dalamnya di satu edisi, yaitu edisi yang jilid kedua, itu ada bab mengenai Lailatul Qadar. Tentu sebagaimana beliau ini seorang sufi besar, seorang wali besar, tapi juga sekaligus seorang ulama dan ahli hadis. Banyak sekali beliau mengutip hadis-hadis. Oleh karena itu, apa yang diungkapkan di dalam hadis-hadis mengenai Lailatul Qadar? Walaupun sebagian barangkali beliau tidak mengutip sebuah riwayat hadis itu, tetapi karena beliau memang ahli hadis, lalu dipercayalah beliau. Beliau termasuk thiqah. Oleh karena itu, inilah bab mengenai fi fadli atau fi fadaili Lailatul Qadar. Beliau menyebutkan pertama kali tentu dengan mengutip satu surat, ya, surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana beliau membahas soal ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini saya kira Anda hafal semua, ya, sampai akhirnya. Jadi beliau katakan ini sebagai satu kinayah sebenarnya tentang Al-Quran, metafor bagaimana Al-Quran diturunkan pada malam Qadar itu, ya. Jadi diturunkan dari mana? Min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Jadi dari lauhul mahfuz ke langit dunia. Ini jumlatan wahidah. Satu total 30 juz itu sudah diturunkan. Nah, kemudian selama 13 tahun setelah itu Al-Quran diturunkan nujuman atau munajjaman, bertahap sesuai dengan kondisi dan kepentingan dakwah Nabi, tablighur risalah dan seterusnya. Nah, ini. Nah,
secara keseluruhan Al-Quran itu diturunkan ya pada malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lain menafsiri memang inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yakni anzalna Jibril bihadis surah wa jumlatul Quran fi Lailatul Qadar. Jadi memang Jibril turun dengan seluruh Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Nah, ini semua hampir disepakati oleh para ulama. Nah, kalimat fi Lailatul Qadar ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan sebutan Lailatul Azimah, malam yang agung, ya, atau Lailatul Hukmi, malam kepastian. Oleh karena itu disebut Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada satu kepastian aturan-aturan takdir untuk 1 tahun ke depan itu ditentukan pada malam hari itu. Karena itu kita diperintah berdoa, kita diperintah untuk banyak beribadah sebagai pertanda sebenarnya bahwa takdir kita ke depan, 1 tahun ke depan itu akan sangat-sangat mulia dan bagus. Bagus indallah, ya, menurut Allah. Makanya kalau disebut malam agung karena sangat mengagungkan, menghormati malam itu, yaitu Lailatul Qadar. Nah, disebutkan bahwa bagaimana rincinya takdir itu ditentukan pada Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Di malam Jumat disebut Sayyidul Ayyam, pemukanya seluruh hari, ya. Kalau pemukanya seluruh malam itu Lailatul Qadar, pemukanya seluruh hari itu adalah malam Jum'ah. Kita diperintahkan banyak sholawat Nabi, banyak riyadhah, banyak berzikir. Itu karena itu malam mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut juga sebagai Al-Lailah Al-Mubarakah, malam penuh berkah. Ini artinya bahwa malam ini disebutkan juga di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam Al-Mubarakah, malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Jadi Allah banyak memperingatkan di sana, fiha yufraku kullu amrin hakim, segala sesuatu yang pasti akan dipisahkan, ini yang baik, ini hak, ini batil, dan seterusnya. Ini karena malam itu adalah malam satu kepastian, malam Qadar, dan malam yang begitu agung. Oleh karena itu kita itu diperintahkan menyongsong, itu bentuk isti'adad. Kita menyiapkan wadah-wadah mulia dengan tazkiyatun nafas, membersihkan diri, nafsu kita, wa tathhirul qulub, menyucikan hati kita, hudur, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena apa? Ya, ini malam sebagai sebuah pesta spiritual, malam penuh dengan keagungan ruhaniyah yang luar biasa. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Maka sampai disebutkan bahwa inna sahabah radhiyallahu anhu lam tafrah bi syai'in ka farahihim bi qouli azza wa jalla khairum min alfi syahr. Maka tidak ada kegembiraan umat pada zaman Nabi, yaitu para sahabat Nabi, segembira, sebahagia ketika ayat Al-Qadar ini turun,
ya, terutama ketika disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih utama dibanding 1000 bulan. Ya, tentu banyak riwayat yang sudah menyebutkan, karena Rasulullah SAW ya sedang menyebutkan bahwa ada 4 golongan pada zaman dahulu, pada zaman nabi-nabi dahulu dari kalangan Bani Israel. Mereka beribadah selama 80 tahun tak pernah maksiat sama sekali. Ya, tak pernah maksiat sama sekali. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana itu. Lalu antara lain beliau menyebutkan yaitu Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hozakil, ada Yusha bin Nun alaihissalam. Maka para sahabat Nabi itu pada takjub, usia kita ini apa mampu seperti itu? Lalu bagaimana dengan kita, Nabi? Hebat orang-orang dahulu itu ya. Nah, kemudian Jibril alaihissalam turun malaikat Jibril, ya Muhammad, faqala lahu ya Muhammad ajibda anta wa ummatuk min ibadati haula innafa thamanina sanah. Kamu lagi kagum ya, sahabatmu juga, umatmu juga 80 tahun tak pernah berhenti beribadah, sedikit pun tak pernah maksiat. Ya, lam ya'sullah tarfata ain. Ya, faqad anzalallah azza wa jalla 'alaika khairan min dzalik. Allah sudah menurunkan satu ayat kepadamu, Jibril sudah membaca, maka ini disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Lalu Jibril membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir. Nah, lalu Jibril masih mengatakan hadza afdalu ma ajibta anta wa ummatuk minhu. Fasarra bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat, ini malam yang disebut Lailatul Qadar lebih utama, lebih menakjubkan dibanding ketakjubanmu dan para sahabatmu. Ya, lalu Nabi bahagia, bergembira Nabi. Nah, ini soal Lailatul Qadar. Yang terpenting, jadi pada malam Lailatul Qadar kalau disebutkan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikat dan ar-ruh. Malaikat dan ar-ruh. Ini apa ya maksudnya? Jadi malaikat ini kalau diibaratkan ya, metafor diibaratkan misalnya turun seperti hujan gitu, maka gumpalan es sebelum menjadi hujan itu namanya ar-ruh. Nah, sekarang malaikat dan ar-ruh turun semuanya ke muka bumi. Nah, ada satu kisah nanti yang cukup sangat romantik secara spiritual ya, di dalam kisah tentang para malaikat yang sedang turun pada malam Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi bahwa pada malam Lailatul Qadar ini bi'idzni rabbihim, semua ini karena izin Allah. Ini satu pelajaran ya bagi para ubad, zuhad, siddiqun, bahwa orang manusia di alam ruhaniyah sebagaimana malaikat ini tidak akan pernah turun ke dunia. Kalau bahasa nakal kita, nggak bakal keluyuran di dunia, ngapain?
kecuali izinnya Allah. Ini. Kecuali izinnya Allah. Sebutuh apapun, segenting apapun, kalau tidak diizinkan oleh Allah, bahkan ini para aulia juga begitu. Maka Anda jangan menuntut para aulia. Ini di mana ini situasi seperti ini, para aulia posisinya sedang lagi di mana? Mereka semua kalau tidak diizinkan oleh Allah, bi'izni rabbihim, juga tidak bakal turun di alam duniawi ini. Nah, ini satu kiasan yang sungguh luar biasa. Hatta matla'il fajar. Jadi tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Mereka disebutkan semua turun, seluruh malaikat di langit dan penjaga arash semuanya turun ke muka bumi dipimpin oleh ar-ruh. Itu adalah Jibril alaihissalam. Ya. Jadi nah, semuanya memasuki rumah-rumah umat Islam. Tidak ada di muka bumi ini yang diinjak oleh para malaikat. Ya, pada malam hari itu sambil memberi salam. Salam dari mana? Salam dari Allah. Mulai kapan? Sejak hurubis syamsi, sejak matahari tenggelam maghrib, sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai fajar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan, oh ini malam sekejap Lailatul Qadar turun nih, bukan. Lailatul Qadar itu turun mengikuti durasi rotasi matahari pada malam hari itu yang ditentukan oleh Allah. Jadi begitu tenggelam itu dimulai sampai matla'il fajar. Ini saking agungnya Lailatul Qadar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Lailatul Qadar itu lebih banyak disebutkan pada Ashrul Awakhir fi syahri Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan yang lebih kuat itu adalah pada malam 27 menurut Imam Malik radhiyallahu an, itu tidak pasti. Di antara 10 hari terakhir itu ada satu malam, malam Lailatul Qadar. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu an menyebutkan lebih banyak pada malam 21. Dan Siti Aisyah menyebutkan tanggal 29, malam 29. Abu Barda al-Aslami radhiyallahu an menyebutkan malam 23. Abu Dzar wal Hasan radhiyallahu anhuma, ya, Abu Dzar dan Sayyidina Hasan menyebutkan malam 25. Menurut riwayat Bilal dari Kanjeng Nabi itu adalah malam 24. Malam 24, bukan hari ke-24, malam ke-24. Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab menyebutkan malam 27. Jadi ini kenapa kok tidak disebutkan kepastian malam ini, padahal ini malam kepastian, malam qadar. Inilah hebatnya malam ini, berbeda dengan malam Jumat, langsung disebutkan malam Jumat, malam yang bagus, harinya jelas. Tapi ini malam benar-benar misteri. Ya, ini saking cintanya Allah kepada kita,
agar seluruh malam-malam bulan suci Ramadan ini serasa Lailatul Qadar. Seperti Lailatul Qadar. Inilah yang agar apa? Seluruh keutamaan hari pertama, kedua, ketiga sampai akhir malam ini benar-benar diraih oleh umat Islam sampai ada satu misteri Lailatul Qadar yang benar-benar dirahasiakan betul oleh Allah. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu an kenapa sempat bersikukuh pada malam 27 ini karena seperti yang disampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya, supaya lebih betul-betul menjaga di malam 27 itu, karena Allah itu menciptakan banyak hal di dunia ini dengan lapisan-lapisan 7. Ada 7 langit, kata beliau, ada 7 bumi, ada 7 malam, ada cakrawalani 7, bintang ada 7, sa'i antara Sofa dan Marwa 7 kali, ya, tawaf di Baitul Haram juga 7 kali, balang jumrah, melempar jumrah 7 kali, manusia diciptakan dari 7 unsur, ya, diberi rizki dari 7 wilayah manusia ini. Kemudian ada banyak yang berhubungan oleh beliau disampaikan mengenai ayat Alhamdu itu ada 7 ayat yang dimulai dengan Alhamdu. Qiraatul Quran juga ada 7 logat, ya. Ada juga Sab'ul Mathani dan banyak hal. Nah, tetapi inilah yang terpenting dari semua itu adalah kita ini sedang berada dalam satu proses mempersiapkan itu. Ini yang membahagiakan, ya, di mata Allah. Orang mempersiapkan, orang bukan wujud yang dinilai oleh Allah. Karena apa? Mempersiapkan diri, berikhtiar pada malam Lailatul Qadar itu lebih utama sebenarnya dibanding Anda melewatinya. Kenapa? Karena Allah sedang menjenguk hati para hambanya. Hatinya pada khudu, pada khusyuk, pada ikhlas, pada ridha, pada tawakal, pada cinta apa tidak. Itu yang dijenguk oleh Allah. Ya. Nah, para pemirsa, ini bagaimana sebenarnya situasi, ya, situasi ketika Lailatul Qadar atau disebut juga malam-malam yang lebih hebat dibanding 1000 bulan. Menyebutkan dengan 1000 bulan itu karena rata-rata usia, ya, usia paling sepuh, ya, paling tua umumnya umat Rasulullah SAW itu 1000 bulan. Maka 1000 bulan ini tentu saja seumur hidup. Nah, oleh karena itu orang kalau berpikir, merenung, seumur hidup manusia meraih kehebatan. Lalu setiap tahun kita meraih kehebatan seumur hidup. Itu pun oleh Allah digambarkan dengan
satu kabar, ya, digambarkan dengan satu kabar dan bahkan disimbolkan dengan satu malam. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa sebuah perjalanan ruhaniyah menuju kepada Allah akan melewati stadium-stadium yang begitu agung dan luar biasa, dan kita harus terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk memberi satu kebahagiaan kepada para hambanya, ya, kebahagiaan. Karena bahagia itu membangun satu semangat luar biasa. Kebahagiaan yang diberikan oleh Allah bukan dalam rangka untuk kita habiskan dalam kenikmatan, bukan. Tapi dalam rangka membangun kembali semangat, refresh yang lebih agung lagi untuk menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, ini yang perlu dicatat betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya misteri ini akan tetap ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena agar kita lebih banyak diberi durasi, bukan sekedar semalam selama bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, innallaha ta'ala akhfa khamsata asya fi khamsati asya. Allah merahasiakan 5 hal di dalam 5 hal. Pertama, akhfa ridha fi ta'ah. Allah menyembunyikan ridhonya di balik taatnya para hamba. Yang kedua, akhfa ghadabah fil ma'as. Allah menyembunyikan marahnya di balik maksiat hambanya. Kenapa hambanya maksiat tidak langsung diseksa, tapi tetap saja disembunyikan, ditahan betul. Yang ketiga, akhwas sholah al-wusta bainas sholawat. Allah merahasiakan sholat wusta di balik sholat-sholat fardu yang lain. Ya. Keempat, akhfa waliyah fi khalqih. Allah menyembunyikan, merahasiakan walinya di mata para makhluknya. Ya, walinya Allah itu rahasia betul. Tidak bisa diduga. Tidak bisa kemudian, wah itu performanya luar biasa, karismanya luar biasa, wali dong, belum tentu. Allah merahasiakan betul di antara para makhluknya. Wal khamis akhfa lailatul qadar fi syahri Ramadan. Nomor 5, Allah merahasiakan Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Nah, ini begitu juga Allah memberikan malam 5 malam. 5 malam ini diberikan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Lailatul Mu'jizah wal Qudrah, malam mukjizat. Malam Qudrah yaitu ketika bulan terbelah. Ya, Nabi itu jarang sekali memiliki satu mukjizat yang dahsyat kayak nabi-nabi dahulu. Cuman sekali ada bulan langsung terbelah dengan dengan isyarat telunjuknya saja. Kalau Nabi Musa alaihissalam lautan terbelah tapi harus memukulkan tongkatnya, tapi Nabi cukup mengisyaratkan tangannya, bulan terbelah. Tapi sebenarnya mukjizat Rasulullah SAW terbesar adalah Al-Quran dan seluruh ajarannya ini. Ya. Yang kedua, Lailatul Ijabah wa Da'wah. Ya, malam penuh ijabah dan malam penuh doa. Ya, malam penuh ijabah, malam penuh doa yang disebutkan oleh Al-Quran.
Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana malam-malam munajatnya Kanjeng Nabi. Malam-malam doanya Kanjeng Nabi, malam mulia. Kemudian nomor 3, Lailatul Hukmi wal Qadiyah. Malam kepastian. Ya, malam kepastian, yaitu kapan? Ini disebutkan adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya. Jadi ini salah satu riwayat menyebutkan Lailatul Mubarakah ini adalah malam nisfu Sya'ban. Ya. Itu malam Allah mulai memberikan satu kepastian-kepastian. Ada lagi yang keempat, Lailatul Dunuwi wal Qurbah. Malam keintiman dan takarub kepada Allah. Kapan? Yaitu Lailatul Mi'raj, malam Mi'raj. Ya, ini semua malam-malam diberikan kepada Rasulullah SAW seperti Allah sebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ya, Maha Suci Allah yang mengisrakan nabinya pada malam hari. Yang kelima, Lailatul Salam wa Tahiyyah. Malam penuh salam kedamaian, keselamatan, dan penghormatan. Ya. Yang ada di dalam disebutkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khair min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajar. Min kulli amrin salam, karena para malaikat semuanya memberikan salam. Nah, jadi disebutkan dalam satu kisah ini, ya, kisah Lailatul Qadar, dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, idza kanat Lailatul Qadar, ketika Lailatul Qadar tiba, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril agar turun ke bumi. Ya, turun ke bumi. Dia disertai seluruh para penghuni Sidratul Muntaha, ya. Ada sekitar 70.000 malaikat di sana. Dan semuanya membawa satu bendera, ya, simbol panji-panji dari nur. Panji-panji dari nur. Anda jangan membayangkan mereka nanti seperti orang sebuah tangan membawa bendera, lalu benderanya bercahaya. Bukan itu yang dimaksud, dan jangan pernah Anda bayangkan juga. Ini soal metafor, ya, soal metafor. Ketika faidha habatu ilal ard, rakaza Jibril alaihissalam liwa'ahu wal malaikah uluwiyatahum fi arba'ati mawatin. Ketika sudah turun Jibril dengan seluruh para malaikat ke muka bumi, maka Jibril memimpin. Nah, dibagi di tempat 4 tempat, dipusatkan di tempat pada malam hari itu. Ya, pertama indal Ka'bah, di dekat Ka'bah. Yang kedua wa inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat makam Kanjeng Nabi, kubur Nabi. Yang ketiga inda Baitul Muqaddas, di Palestina, di Baitul Maqdis sana, di Masjidil Aqsa, satu lagi. Dan yang keempat di dekat Masjid Sinai. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan kepada para malaikat, tafarroku, kamu habis ini menyebar ya, fatafarrokuna fala
tabki darun wala hujratun wala baitun wala safinatun fiha mu'minun au mu'minatun. Maka menyebar ke seluruh penghuni muka bumi, tidak satu pun yang tersisa. Kamar, rumah, ya, begitu juga kendaraan, ya, yang di situ dihuni orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Asal ada orang beriman, seluruh malaikat datang, ya. Illa dakhalatil malaikatu fiha, melainkan malaikat pasti masuk di situ semua. Kecuali illa baitun fihi kalbun, kecuali di rumah itu dijaga ada anjingnya, au khinzirun, atau ada babi, au khamrun, atau ada minuman keras, au junubun min haram, atau orang sedang junub min haram karena perbuatan junubnya diharamkan, misalnya berzina atau tindakan-tindakan lain yang menyebabkan dia junub tapi haram. Au suratun, ada atau gambar. Gambar ini maksudnya lukisan-lukisan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup yang utuh. Nah, itu malaikat tidak pada mau masuk. Lalu para malaikat fayusabbihuna yuqaddisuna yuhallilun, full malaikat bertasbih, menyucikan Allah, bertahlil, dan memohonkan ampunan kepada Allah, kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sampai kapan? Sampai fajar terus. Karena itu kenapa kita diperintahkan beribadah, supaya terjadi senyawa, ya, senyawa antara spirit agung dari para malaikat ini dengan kita. Seakan-akan malam itu adalah malam sebuah persatuan antara umat-umat beriman dengan para malaikat dalam satu paduan yang begitu, atau dalam satu konser ruhaniah yang luar biasa, ya. Nah, ketika fajar tiba, sudah terbit, malaikat semuanya naik ke langit. Naik ke langit, maka para penghuni langit pertama, langit dunia, bertanya, min aina baltum, kalian semua dari mana? Wa yaqulu kunna fid dunya li'anna lailatul qadar. Oh, kami semua dari dunia karena tadi malam ini adalah malam qadar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sukanu sama'id dunya, para penghuni malaikat penghuni langit dunia pada bertanya, ma fa'alallah bihawaijihim. Kami mau bertanya, apa yang disambut, apa yang dilakukan oleh Allah dengan seluruh kebutuhan orang-orang penghuni manusia beriman di dunia ini pada malam tadi. Fa yaqulu Jibril alaihissalam, innallaha ghafara lisalihihim wa syafa'ahum fi talihihim. Kamu harus tahu, tadi malam itu Allah sudah mengampuni dosa orang-orang soleh di muka bumi dan memberi syafaat, menolong orang-orang toleh, orang-orang yang tidak soleh, maksudnya orang-orang yang ibadahnya nggak karuan tapi punya iman. Itu semuanya ditolong oleh Allah. Maka fatarafa'a malaikatu sama'id dunya aswatahum bitasbih wa taqdis wa thana ala rabbil alamin. Tiba-tiba seluruh malaikat di langit pertama menjeritkan satu tasbih, takdis, penyucian,
Wathana ala rabbil alamin, dan memuji Allah Rabbul Alamin. Syukran lima atahullah hadil ummah minal maghfirah wa ridwan, karena sebagai wujud syukur. Ya. Kemudian ini terus naik satu langit ke langit yang lain, sama pertanyaannya, dan semuanya menjerit. Dan terakhir sampai pada malaikat penjaga Sidratul Muntaha. Akhirnya sampailah pada penghuni Sidratul Muntaha, maka semakin kencang malahan suara para penghuni Sidratul Muntaha sampai seluruh surga, ya, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Aden, Jannatul Firdaus, mendengar semua suara penghuni Arasy. Semuanya mendengar suara malaikat di Sidratul Muntaha, hingga penghuni Arasy semakin malah membubung suaranya. Ya. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu, ya arsy, wahai arasku, lima rafa'ta sautak, kenapa kamu keraskan suaramu? Aras mengatakan, ilahi balaghani annaka qad ghafartal barihah, semalam aku dengar engkau telah mengampuni semua dosa kepada orang-orang solehnya umat Islam ini, dan engkau menolong orang-orang orang-orang solehnya, menjadi penolong bagi orang-orang tolehnya. Maksudnya melimpahkan syafaat di sana. Dan bagiku, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sadaqta ya arsy, kamu benar kamu. Wali Muhammadin, wali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, indi minal karamah, ada satu kemuliaan di sisiku kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apa? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terlintas di benak. Nah, inilah keindahan, keagungan Lailatul Qadar, ya, yang sebenarnya lebih dari sekadar fadail saja, tetapi bahwa ini sebuah malam di mana kita sebenarnya sedang berpesta, pesta ruhaniyah. Makanya explore seluruh kebajikan, sifat-sifat mulia kita wujudkan semua dalam jiwa kita. Sifat-sifat buruk kita kubur semua di malam itu. Dan bahkan mulai nanti malam, kita mulai mengintai malam-malam indah bersama Allah. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.